Shalom, mahasiswa-mahasiswi Amarian, angkatan 2017. Salam jumpa dalam pertemuan pertama untuk mata kuliah Agama Katolik semester 7. Sebenarnya mata kuliah ini harusnya diberikan semester 1, tapi akhirnya dipindah ke semester 7. Alasannya karena permintaan dari Dikti juga. Dikti menginginkan pendidikan agama, budi pekerti mestinya diberikan pada akhir kuliah kalian di kampus. Kalau diberikan di awal, khawatirnya pada saat terakhir kalian justru lupa. Padahal pendidikan ini, agama, budi pekerti, itu sangat penting untuk bekal kalian ke depan. Jadi kalian tidak mengandalkan saja pemahaman intelektual, tapi kalian juga di kampus belajar untuk bagaimana beriman yang baik. Ini juga sesuai dengan visi dan misi kita, kaum Amarian di Santibuana. Kita juga punya visi untuk mencintai Allah, mengasihi Dia, dan menjadikan Dia dikasihi. Sehingga Allah mesti menjadi pusat segala aktivitas kita, baik di dalam maupun di luar kampus, baik selama kalian kuliah maupun setelah nanti kalian lulus dari tempat ini. Semoga kalian baik-baik saja. Mari kita awali dengan doa singkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, kami harus melakukan kuliah daring. Karena situasi pandemi ini, kami mohon supaya Engkau memberikan kepada kami semua Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, meskipun kami harus belajar di tempat kami masing-masing. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mahasiswa Marian, pertama saya mesti memberikan kontrak perkuliahan. Jadi kita di sini ini sistemnya daring, dan dalam daring ini kita juga ada presensi. Nah, menurut Institut Santibuana, presensinya itu dalam bentuk pengerjaan tugas setiap kali pertemuan daring ini. Saya sudah menyiapkan di LMS. Kalian itu harus rajin-rajin buka LMS selama kuliah daring. Di LMS kita, di MKU 110017 Agama Katolik. Karena saya belum masukkan videonya, tapi besok kalian akan lihat ada video ini, tautan atau linknya ada di situ, dan juga saya nanti akan tautkan, berikan linknya itu di WA grup kita. Kalian akan menemukan di sini materi pertemuan. Kalau kalian klik, baik itu di handphone maupun di laptop, materi pertemuan pertama kalau kalian klik, kalian akan langsung dibawa masuk ke ini materinya. Lalu kalian bisa download dengan mengklik ini. Nanti di save file. Kita kembali lagi ke LMS. Nah, ini nanti juga ada kuis. Saya minta kalian itu semua mengerjakan kuis ini. Ini sebenarnya hanya pertanyaan singkat saja, 2 pertanyaan kalian jawab, lalu klik aktivitas. Ini sebagai presensi, jadi tidak ada presensi manual. Saya akan melihat siapa saja yang sudah mengerjakan, mengumpulkan kuis. Kuis ini hanya saya buka pada tanggal ini saja, hari ini, tanggal 3 September. Jadi kalian harus selesaikan pada hari yang sama. Jadi tolong kalian kumpulkan melalui LMS ini. Dan ya cukup itu saja. Nanti kan saya otomatis akan mendapatkan jawaban dari kalian. Saya juga mau memberikan di awal-awal ini beberapa cara, mungkin kalian sudah tahu, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Saya ingin memberikan beberapa tips bagi kalian mau melakukan kuliah online. Sekarang kalian kan sedang menyaksikan video tutorial ini, video kuliah ini. Tetapi kalau kalian mau download itu, jadi tanpa mengikuti ini secara langsung, kalian download dulu, setelah itu baru kalian ikuti. Itu sangat bisa. Saya nanti akan upload setelah selesai rekaman ini, tentu saya akan upload rekaman ini ke YouTube. Nanti kalian bisa mendownloadnya atau melihatnya langsung di YouTube. Kita lihat sekarang bagaimana cara mengunduh dari YouTube. Ini laman saya, jadi saya sudah punya kanal. Nanti kalian bisa mendownload materi ini di kanal saya. Mungkin saya akan masukkan di kanal yang satu lagi. Tapi tidak apa-apa, kalian tidak usah sibuk memikirkan kanal apa. Linknya akan saya berikan. Jadi begitu diklik, kalian akan langsung masuk ke videonya. Misalnya kalian mau download satu, kita coba saja lah. Misalnya ini pembuatan hosti, Suser CB. Ini kalian mau download, saya biasanya pakai KeepFit ini. keepv.id. Tapi kalau kalian punya program lain, silakan. Saya yakinlah kalian sudah bisa download video dari YouTube. Misalnya kita ambil video ini ya. Kalian tidak perlu klik kiri. Kalau klik kiri dia akan mutar dan itu mungkin akan menguras data. Bukan mungkin, pasti menguras data. Tapi kalian cukup klik kanan, lalu di situ ada tulisan copy link location. Ini klik kanan, copy link location, lalu masuk ke feed ini. Saya sudah buka sebelumnya, tapi kalau belum buka ya kalian buka. Lalu di sini klik kanan, paste, lalu go. Akan muncul pop-up gini. Biasalah ini gratisan. Ini kalian cepat tutup saja, lalu kembali ke sini. Oh,
Saya cek sekali lagi. Oh, sudah. Tadi ada masalah. Ya, ini sudah. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini ada pilihan untuk download. Yang ini yang resolusi tinggi pasti lebih besar daripada 115. Tapi kalau yang resolusi 640 kali 360 ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk durasi video 3 menit itu sekitar 115. Tapi tergantung sebenarnya upload videonya. Nanti saya akan upload video yang lebih kecil sehingga meskipun itu mendekati 1 jam itu bisa di-download di bawah 100 mega. Tapi kalau bagi kalian 50 sampai 100 mega juga terlalu berat, saya tidak menuntut kalian untuk mendownload video ini. Kalian cukup download aja audionya. Tapi ya dengan risiko audio kalian tidak bisa mengikuti tutorial ini. Tapi kalau untuk pertama tutorial, tapi untuk berikutnya saya akan memberikan sesi aja. Sehingga itu tidak perlu terlalu, istilahnya itu kalian bisa membaca materi, lalu videonya itu kalian tidak perlu menonton videonya, kalian cukup dengar suara dengan audio saja. Jadi kalian bisa download video maupun audio. Kalau videonya terlalu berat, nggak usah. Download audio saja. Kalau audio di sini ada format MP3 yang biasa, ini masih besar. 42,7, sekitar separuh atau 40% biasanya dari besar video. Ini cukup besar juga untuk MP3. Tapi di bawahnya ada pilihan macam-macam. Nah, saya sudah pernah coba, yang bisa di-download itu hanya yang M4A, MP3. Yang ini WebM ini saya coba download pakai laptop nggak bisa. Tapi kalau kalian misalnya tidak mau download, seperti ini kalau kalian nonton YouTube ini kan tidak secara langsung kan ini tidak download, tapi kalian nonton langsung. Tapi kalau kalian mau ikuti saja dari internet, itu bisa klik yang paling bawah ini. Kalau kalian perhatikan, ini hanya 8,1 mega, ini paling kecil. Memang kualitas suaranya tidak terlalu bagus, tapi cukuplah. Oke, kita coba deh. Kalau download di sini, kalau download video ya, kita klik. Ini sekali lagi pop up nih, cepat dimatikan aja. Di sini akan muncul begini, lalu kalian bisa save video as di sini. Ya, begitu kalian klik download, ini klik video, lalu save video as. Kalau mau cepat-cepat aja ini di pause, ya. Lalu save video as. Nah, kalian tinggal ganti misalnya video kuliah. Pertemuan pertama. Saya matikan aja audio. Lalu tinggal save. Dia akan download sendiri. 115 mega. Ini besar ya. Tapi tulisannya kalau tidak mau, tidak apa-apa. Kalian kembali. Dia mesti, kalau kembali gini, kalian mesti ulang lagi langkahnya. Ini sambil download. Kalau kalian mau mengikuti mau download hanya ini saja, MP3, kalian bisa klik download di sini. Lalu klik lagi sekali. Lagi-lagi pop-up harus dimatikan. Akan muncul ini, lalu tidak lama kemudian dia akan muncul tampilan untuk downloadnya, untuk save-nya. Akhirnya muncul. Ini ya. Muncul save file, lalu OK, dia akan masuk ke sini. Yang ini tadi 42,2, sedangkan tadi yang videonya itu 115. Kalian pilih salah satu saja, mau audio atau video. Caranya seperti tadi. Atau kalau kalian hanya mau mengikuti saja streaming 8,1 MB, itu cukup kalian klik saja ini. Ini biarkan saja ya. Ya, dia sudah download. Biarkan saja ini, lalu kalian klik di sini. Satu kali aja, klik kiri. Nah, kalian bisa mengikuti langsung begini. Ya. Nah, ini video tadi. Tapi nanti kalau kuliah saya, ya nanti suara saya muncul di sini. Kalian tinggal ikuti aja. Dan ini tidak menguras terlalu banyak data. Hanya 8,1 MB. Kalau kalian mau download pun bisa sebenarnya. Save page as, ya. Save page as. Lalu kalian misalnya audio, save sebagai audio kuliah. Lalu kalian save. Ya otomatis juga akan download. Ya. Tapi kalau saya perhatikan untuk download audio ini agak bermasalah. Dia tuh sering terhambat. Jadi saya tidak anjurkan untuk
download WebM sebagai audio. Ini saya batalkan karena memang masih bermasalah. Tapi kalau yang MP3 itu tadi langsung dia ada di sini. Ya. MP3. Coba kalau saya matikan ini, kita dengar ya hasil rekaman atau hasil save kita tadi. MP3-nya kita open with VLC misalnya. Nah, ada ini di sini di VLC. Bisa ya. Atau kalian nanti bisa buka dengan MP3 player kalian masing-masing. Tadi seperti dijelaskan di awal, kita itu bikin sekitar 25. Oke, saya quit dulu. Jadi itu. Sedangkan untuk apa istilahnya? Tadi saya juga save video ya. Kita bisa lihat video kuliah pertemuan ini. Sebentar, kalau saya stop share dulu. Saya share apa aja deh. Saya share desktop aja. Oke. Nah, kalian sudah bisa lihat desktop ini. Nah, kalau kalian perhatikan di desktop juga sudah ada video kuliah pertemuan pertama. Coba kita open. Oh, ini masalahnya agak muncul. Oke, kita coba dulu. Jangan menyerah. Kita buka pakai VLC lagi-lagi. Berhasil enggak? Open. Ini ada videonya sudah ya. Itu sudah berhasil di-download. Saya anjurkan VLC untuk di laptop kalian itu lebih bisa berbagai format bisa dipakai VLC. Jadi contohnya untuk download video. Lalu berikutnya, sekarang kita akan melihat materi kita. Hari ini kita berbicara tentang dua tema besar. Pertama itu asal dan tujuan hidup manusia. Lalu yang kedua, manusia sebagai citra Allah. Pertanyaan yang sering diajukan orang-orang dewasa ini adalah tentang apa sih gunanya kita hidup? Tujuan hidup kita itu apa sih? Namun pertanyaan ini kadang-kadang juga tidak terlalu penting bagi banyak orang ya. Banyak juga yang berpikir ngapain mikir tujuan hidup jauh-jauh, persoalan kita sekarang aja masih belum ada penyelesaiannya, masa mesti mikir jauh-jauh? Buat apa mikir yang jauh, sedangkan yang di depan mata itu masih belum juga terselesaikan. Ini jawaban atau tanggapan yang menurut saya konyol, karena ingat manusia itu akan mati. Nah, sebelum mati tentu kita perlu berpikir apa yang mau kita capai dalam hidup ini. Kalau kalian hidup tanpa punya tujuan, itu lama-lama juga akan dibawa kepada keputusasaan juga. Ngapain itu tidak ada purpose, tidak punya maksud untuk hidup ini. Banyak orang melakukan bunuh diri itu justru bukan karena mereka itu tidak cukup, tapi mereka sudah tidak tahu lagi mau buat apa. Bagi mereka itu semua sudah dimiliki, apalagi yang dikejar. Banyak orang yang putus asa justru bukan karena tidak punya, tapi sudah punya semua. Itu bisa terjadi, sehingga tidak lagi tahu lagi mau buat apa. Jadi bagi kita perlu menentukan. Ya namanya kita juga belajar, kita mencari sesuatu, selalu ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, buat apa kita melakukan apapun? Nah, kita perlu melihat asal dan tujuan hidup kita. Dari mana sih kita berasal? Kata pertama dalam kitab suci kita itu adalah Bereshit dalam bahasa Ibrani. Itu artinya pada mulanya. Dalam bahasa Yunani itu arche, dalam bahasa Latin itu principio. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 disebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata yang sama, arche, NRK, itu juga dipakai dalam Yohanes bab 1 ayat 1. Di situ dikatakan NRK, NO Logos. Pada mulanya adalah firman. Itu mengacu pada Yesus yang bahkan di dalam Yohanes bab 1 itu dikatakan ada sebelum waktu. Firman itu sejak awal ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada awalnya, sejak awal, itu NRK, mengacu pada eksistensi Yesus yang ada bahkan sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu ada asal mula itu oleh Yohanes itu disebut Logos. Sebelum segala sesuatu ada Logos. Dan Logos dalam bahasa Indonesia, firman, sabda itu adalah Yesus. Tadi itu soal asal-usul, sekarang soal tujuan.
Ada asal, ada tujuan, ada awal, ada akhir. Tujuan adalah yang ingin kita kejar, sesuatu yang benar, yang baik. Tapi yang saya masukkan di sini adalah tujuan mutlak kita. Tujuan kita diciptakan. Tujuan itu juga selalu berkaitan dengan proses. Jadi ada awal, di antara awal dan akhir perjalanan itu ada proses ini. Banyak orang itu hanya berhenti di awal. Ada juga yang berhenti di proses. Menganggap proses itu penting. Mungkin zaman sekarang itu lebih banyak orang yang berhenti di proses. Ngapain kita mikir jauh-jauh? Ngapain kita pikir nanti di akhir ada apa? Yang penting kan sekarang kita nikmati hari ini. Dalam bahasa Latin itu istilah carpe diem. Carpe diem itu artinya renggutlah hari ini. Istilah carpe diem itu artinya apa? Jangan sesali. Kalau yang bisa kamu lakukan sekarang, kamu coba sekarang. Jangan sampai kamu tidak mencobanya, sehingga besok kamu menyesal karena belum sempat mencoba. Jadi segala yang kamu mau itu, yang ada dalam pikiranmu itu, lakukan supaya kamu tidak menyesal suatu ketika kamu tidak melakukan. Oh, saya sukanya main game, Mobile Legends. Ya sudah, mainkan itu aja. Jangan sampai kamu menyesal tidak main itu, tidak menikmati itu sampai sepuas-puasnya. Atau sukanya apa? Oh, saya suka makan. Ya sudah, bukan makan apa? Saya mau makan ini. Saya mau makan yang belum pernah saya makan. Ya sudah, kamu cari cara bagaimana supaya kamu bisa makan itu. Segala macam cara harus dipakai untuk mencari tujuan itu. Itu tujuan yang keliru. Kita perlu mengerti dulu makna atau maksud kita diciptakan. Makanya selalu ada kaitan antara asal-usul kita dan tujuan kita. Mau kemana? Kalau misalnya kita menciptakan sesuatu, manusia itu kan punya ciptaan juga ya kan, penemuan, meskipun kalau manusia mencipta itu dari yang sudah ada, tidak bisa seperti Tuhan bersabda langsung jadi. Misalnya laptop yang saya pakai ini aja lah untuk merekam ini. What is the purpose of this computer? Diciptakan untuk ini, aplikasi-aplikasi software yang bisa digunakan untuk macam-macam, untuk kerja, untuk apa, untuk kebaikan. Tapi kalau kita sekarang mau seperti tadi seize the day, pokoknya apa yang kamu mau, nggak usah kamu ingat maksud kamu diciptakan dulu apa, ya akhirnya cukup. Kalau misalnya ini laptop ini kan sebenarnya untuk kerja, untuk dihidupkan dari aplikasi. Bisa jadi, saya nggak mau, saya maunya laptop ini saya gunakan untuk mukul orang. Wah, diambil, atau dipukulkan ke orang laptop itu. Itu namanya tidak sesuai dengan maksud laptop itu diciptakan. Demikian juga manusia diciptakan Tuhan, punya tujuan, maksud tertentu. Dan kita hanya akan menjadi manusia sepenuhnya apabila kita memenuhi purpose tersebut. Asal dan tujuan kita menurut Katekismus Gereja Katolik, pertama kita diciptakan menurut citra Allah. Karena itu kita diciptakan sebenarnya ini yang rahasia besar itu untuk Allah. Lebih konkretnya, tujuan kita diciptakan, tujuan hidup kita adalah untuk menemukan Dia kembali, mengenal Dia, untuk mencintai Dia, untuk hidup di dalam Dia, untuk kemudian melayani Dia, bekerja di kebun anggurnya. Menurut katekismus kita, itu sangat bagus digambarkan di situ, kita diciptakan untuk Allah. Jiwa kita itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Yang lain-lain itu masuk tenggelam seperti black hole, tidak ada yang bisa memenuhi kita. Kita kejar apapun, kita mau masukkan apapun ke dalam diri kita, itu nggak cukup. Kita masukkan makanan apapun, seenak apapun, tetap aja kurang. Kita cari yang lain. Kita sudah punya sepeda, pengennya punya motor. Punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya helikopter. Sudah punya helikopter, pengen punya pesawat jet. Masih kurang pesawat jet, ingin pesawat ruang angkasa. Tapi kalau kita dari awal, dari muda, dari kecil saja, kita sudah tahu bahwa kita ini diciptakan untuk Tuhan, untuk bertemu dengan Dia, untuk mencari Dia, ya kita akan menemukan Dia. Tuhan itu hanya sejauh doa, kata Mother Teresa dari Kalkuta, ya, hanya sejauh doa. Kalau kita berseru kepadanya, Dia akan datang. Dan itu sudah cukup. Dalam bahasa Spanyol itu, solo Dios basta. Tuhan saja cukup. Dan itu hati kita, kalau kita, kata Santo Agustinus ya, kalau kita memiliki Allah di dalam diri kita, kita tidak perlu apa-apa lagi. Dan kita tidak akan mencari apa-apa lagi. Sudah cukup. Sudah cukup. Tapi kebanyakan orang itu belum sampai di sini, yaitu ya wajar, karena musuh kita si iblis itu juga selalu menggoda kita untuk memikirkan
yang bukan Tuhan. Untuk apa kamu cari Tuhan yang nggak kelihatan, nggak jelas? Kan lebih baik, sudah ini yang kelihatan ini. Ada perempuan cantik, ada pria ganteng Korea. Ini ikut saja dia apa? Kamu serahkan dirimu kepadanya untuk mendapatkan dia. Ya, kamu kan cinta sama dia. Ya, berikan dirimu padanya. Lalu mulai itu kita pergaulan yang bebas dan sebagainya. Ya, kalau sudah terjadi menyesal atau kadang-kadang juga tidak menyesal ya. Ya, jadi setan atau musuh kita itu selalu membelokkan kita dari apa yang benar. Orang Kristen itu bisa dibedakan sekarang menjadi orang Kristen yang hanya nama atau di KTP saja, atau orang Kristen sejati. Orang Kristen yang hanya nama itu hanya sampai mengakui bahwa oke, ada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak terlibat dalam hidupku. Tuhan itu jauh lah, mau ya saya berdoa tapi datar-datar aja, tidak ada itu ser-sernya, nggak ada mengalami Tuhan yang hidup itu, enggak. Saya sendiri, Tuhan sendiri. Sukses itu tergantung saya sendiri. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia akan melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang dia lakukan, dia selalu ingat Tuhan. Dan pada akhirnya, tujuan kita diciptakan sebenarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang tidak akan hilang selama-lamanya. Di dunia kita akan mengalami banyak tantangan, hambatan, salib kehidupan, masalah. Tetapi kalau kita berhasil mengalahkan ujian, menolak godaan yang muncul, kita akan sampai pada kesucian, ya, berkat rahmat Tuhan. Kalau kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan, kita akan sampai pada suatu kesucian, sehingga kita mengalami bahkan surga itu sudah bisa kita alami di dunia ini. Yaitu melalui apa yang diistilahkan oleh para kudus, para mistikus itu, persatuan dengan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki Tuhan dalam diri kita, sebenarnya kita sudah punya segalanya. Bukan hanya surga, tapi lebih dari surga. Karena Tuhan itu pasti lebih dari surga. Surga itu akhirnya juga sampingan, dalam tanda kutip ya. Jadi kalau kita sudah benar seperti para kudus itu bersatu dengan Tuhan, kita tidak akan mencari apalagi, sudah penuh bahkan kelebihan. Selalu ada yang lebih. Sehingga yang lain-lain itu benar. Ketika sedikitlah saya alami waktu itu, ya, sampai sekarang, ya, kerajaan Allah itu sudah cukup. Yang lain-lain itu akan hanya sampingan atau tambahan saja. Dicari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita untuk mencari Tuhan ini, mencari kerajaan Allah ini? Ya, pertama kita mesti bertobat dari kebiasaan kita yang lama. Itu manusia itu sebenarnya diciptakan untuk kebahagiaan. Kita diciptakan untuk bersatu dengan Tuhan, mengalami kasih-nya. Kita juga bukan hanya mengalami kasih-nya, kita juga diajar untuk mengasihi. Betapa indahnya itu kita kalau hidup saling mengasihi. Betapa indahnya itu. Tapi masalahnya kita di dunia itu akhirnya mencari sengsara sendiri dengan konflik, dendam, menuntut orang lain, sehingga kita tidak pernah puas. Tapi kalau kita benar mengasihi satu sama lain, mengasihi Tuhan juga, kita tidak perlu sibuk dengan yang lain. Kita tidak perlu mencari yang lain. Cukup Tuhan. Ya. Manusia diciptakan untuk suatu kebahagiaan. Namun ketika di Eden, mestinya mereka itu tidak perlu susah-susah lagi di Firdaus itu. Tapi, hanya satu yang diminta Tuhan. Jangan kau makan buah itu. Tapi manusia, ya gak usah salahkan Adam dan Hawa. Kalau kalian jadi Adam dan Hawa, kalau misalnya kalian itu jadi manusia pertama, tetap aja
kita cenderung untuk tidak puas. Dan itu menjadi dosa asal kita, yaitu kita tidak puas dan selalu mencari yang bukan yang tidak menjadi milik kita. Kita tamak akan sesuatu yang bukan milik kita. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa? Terbuang dari Firdaus. Manusia menjadi tidak bahagia. Ketidakbahagiaan, kesengsaraan itu masuk ke dalam dunia. Lalu kita ingin kembali bahagia, itu ada lagunya ya. Bahagia itu. Kita ingin kembali bahagia, kita berjuang untuk mencari kebahagiaan. Tetapi karena kita sendiri penuh dengan kelemahan dan kekurangan karena dosa tadi itu, kita tidak sanggup kembali bahagia. Kita tidak sanggup sendirian untuk kembali bahagia. Sebagai manusia kita tidak sanggup. Tapi syukurlah akhirnya Tuhan mengutus putranya sendiri. Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Dia juga sekaligus adalah manusia. Sehingga apa yang tidak bisa kita kerjakan, bisa dikerjakan oleh Yesus. Dan yang paling penting di sini, Yesus memenuhi kehendak Allah. Secara penuh, dia memenuhi purpose, maksud manusia itu sebagai citra Allah. Dia menjadi manusia yang sempurna, yang memenuhi seluruh purpose dari penciptaan manusia itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yesus akhirnya membawa manusia itu yang dulu diciptakan untuk kebahagiaan namun jatuh karena dosa, Yesus itu membawa kita kembali kepada tujuan kita diciptakan. Bahkan mungkin lebih daripada melampaui tujuan, melampaui target. Karena dulu manusia diciptakan untuk tinggal di Firdaus, di Eden. Sekarang manusia itu setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu di surga. Aku menyediakan banyak tempat bagimu di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau dulu kita hanya bisa di Eden, Firdaus, sekarang kita punya tempat tinggal di surga bersama Tuhan dan malaikat. Tetangga kita itu bukan lagi binatang, ya. Tetangga kita yang hidup bersama kita itu bukan lagi binatang, tapi malaikat. Kita bertetangga dengan para kudus, kita bertetangga dengan malaikat, dan bahkan kita bertetangga dengan Tuhan sendiri. Kita bisa bertemu Tuhan dari muka ke muka. Semua itu karena Yesus. Nah, sekarang kamu tolakkah itu? Kamu lebih percaya pada yang lain? Padahal dalam gereja ini sudah diajarkan begitu jelas. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu pun akan dibangkitkan bersama Dia. Yang perlu dilakukan sekarang itu apa? Pertama ya, kita mengenal Yesus. Mengenal Yesus, mengasihi Yesus, melayani Yesus. Yang perlu kita lakukan hanya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya itu beroleh hidup kekal, kebahagiaan yang sejati. Itu kalau kita boleh mengalami kebahagiaan yang tidak pernah habis. Kalau kebahagiaan yang sementara itu bukan bahagia itu. Itu kebahagiaan semu, kebahagiaan palsu. Tapi kalau kita disebut bahagia, bahagia itu tinggal tetap. Dan di mana itu? Ya di surga. Makanya kita tidak akan puas kalau cuma di dunia ini. Kepuasan kita yang hakiki itu hanya di dalam Yesus. Nah, kita tidak akan mati lagi. Kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Jangan kamu gadaikan barang ini dengan pelajaran-pelajaran, dengan masukan-masukan lain. Gak ada itu, yang penting sekarang ini yang kamu nikmati itulah kebahagiaan. Kamu makan enak, jadi tai juga, maaf ya. Jadi ya dibuang ke WC juga. Kamu cari orang yang ganteng, gadis yang cantik, sampai kamu menggadaikan imanmu, menggadaikan Yesus, mereka juga bakal tua, keriput. Dan bahkan mungkin kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kecantikan mereka. Kamu
bareng sama mereka, bahagia kah? Pasti selalu bahagia kah? Enggak mungkin. Pasti ada cekcok dan sebagainya. Hanya kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, bahkan di dunia ini kita bisa merasakan itu. Itulah kebahagiaan yang tidak akan hilang selama-lamanya. Kita diciptakan memang untuk Tuhan. Karena di dalam Kejadian itu, bab 1 ayat 26 sampai 31, ketika Tuhan menciptakan yang lain, semua diciptakan baik. Tetapi ketika manusia diciptakan, dikatakan di situ, Tuhan melihat itu sungguh amat baik, amat baik. Nah, kita lihatlah. Firman Allah, marilah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nanti mungkin ini saya akan bahas di kesempatan lain. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dia itu siapa? Dia itu bukan hanya laki-laki, dia itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Makanya nanti akan saya jelaskan secara khusus tentang sakramen perkawinan, mungkin di lain kesempatan ya. Itu sakramen perkawinan itu suatu gambaran yang menghadirkan Allah. Suatu sakramen, makanya tanda dan sarana menghadirkan Allah. Kalau manusia laki-laki saja, itu belum manusia sepenuhnya. Perempuan itu enggak. Tapi dia, manusia itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Dan itu bersatu di dalam perkawinan. Sehingga di dalam perkawinanlah citra Allah pada manusia menjadi lengkap, menjadi sempurna. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 ini kita bisa melihat beberapa hal. Pertama itu Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia. Kita. Jadi bukan baiklah aku menjadikan manusia. Enggak, kita. Jadi Allah itu tidak satu tunggal seperti yang kita mengerti satu itu. Allah itu lebih persekutuan. Dia itu suatu persekutuan. Tritunggal yang Maha Kudus. Allah itu adalah persekutuan. Sehingga manusia itu menjadi lengkap, menjadi penuh dalam persekutuan. Secara khusus ini laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Makanya tidak ada itu poligami dalam gereja. Karena Tuhan menciptakan manusia itu satu laki-laki, satu perempuan, bersatu. Mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Bayangkan ini kakimu, tanganmu itu bagian dari dirimu itu dicabut ketika mau atau misalnya kamu pasang tangan itu, tangan satu lagi kamu pasang di sini, kaki kamu pasang lagi di sini, lalu mata kamu pasang lagi di sini satu. Nggak masuk akal, memang tidak sesuai dengan kodratnya. Perkawinan itu hanya satu kali, satu laki-laki, satu perempuan ya, kecuali kalau ada yang meninggal, itu menikah bersatu. Itulah manusia di dunia. Mengapa yang kalau meninggal boleh kawin lagi? Ya karena di dunia ini kita masih bisa mencari separuh jiwa kita. Sedangkan yang sudah meninggal itu sudah menjadi ranah surgawi atau ranah setelah kematian. Ya. Jadi kalau di surga itu jangan kalian pikir lagi tuh soal suami saya, istri saya tidak kawin dan tidak dikawinkan. Di surga, kata Tuhan Yesus. Tapi di dunia ini orang kawin dan dikawinkan. Kalau suaminya sudah pergi ke surga, ya sudah dia boleh cari suami yang lain untuk melengkapi hidupnya di dunia. Hanya di dunia saja perkawinan itu. Di surga nggak ada lagi. Persekutuan. Itu pertama, manusia itu citra Allah, dia itu mirip tetapi bukan Allah. Jadi dia tetap itu soal persekutuan tadi saya jelaskan ya. Meskipun manusia itu adalah citra Allah, tetapi dia itu bukan Allah. Harus dikatakan begitu. Tapi tidak ada makhluk lain seperti manusia. Manusia itu disebut citra Allah. Malaikat saja tidak disebut sebagai citra Allah. Karena malaikat apa? Tidak bisa ikut Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan manusia, seperti yang akan kita lihat, pertama, manusia itu bersekutu, laki-laki dan perempuan. Malaikat itu sendiri-sendiri, mereka nggak kawin. Mereka sendiri-sendiri, mereka bukan persekutuan.
Tapi manusia itu adalah persekutuan. Lalu kedua, manusia itu juga ikut menciptakan manusia yang baru. Bayangkan ciptaan baru, manusia yang baru, citra Allah yang baru. Itu terjadi lewat perkawinan, lewat hubungan seksual antara suami dan istri. Menciptakan citra Allah yang baru. Loh, binatang kan juga sama, Romo. Mereka kan juga kawin. Ya, tapi mereka kawin tidak menghasilkan citra Allah yang baru. Ya, tapi di sini citra Allah yang baru terjadi, yang punya dimensi persekutuan, bisa menciptakan lagi manusia yang baru, citra yang baru, dan ini bedanya kita dengan binatang yang lain. Kita diberi akal budi, kita diberi kemampuan, potensi untuk berkuasa. Tadi ini, ayat ke-29. 28-29. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas mereka. Jadi kita juga diberi kuasa bersama Tuhan. Jadi intinya kita mirip dengan Allah, menjadi citra Allah karena persekutuan, karena prokreasi ikut menciptakan, ikut kreasi menciptakan, dan kita juga berkuasa. Saya sudah jelaskan, sifat persekutuan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Menciptakan manusia baru, citra Allah yang baru, berkuasa bukan dalam arti eksploitasi, tetapi memelihara. Seperti Allah itu menjaga tatanan dunia atau ciptaan yang teratur. Kita juga diminta untuk memelihara, berkuasa untuk menjaga itu supaya teratur. Demikianlah hari ini kuliah kita, bahan kita sampai di sini. Jangan lupa untuk kerjakan tugas. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami seperti Engkau sendiri. Mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan martabat hidup kami. Martabat kami diciptakan yaitu untuk menjadi seperti Engkau, untuk bersatu dengan Dikau, untuk mengenal Engkau melalui Yesus yang Kau utus. Berkatilah kami agar kami dapat mengalami Engkau sepanjang hidup kami dan akhirnya boleh mengalami Engkau secara penuh, bertemu dengan Dikau dalam suasana surgawi, di mana Engkau menjadi segalanya di dalam segalanya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.